Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan untuk tutorial pembuatan laporan keuangan. Ada 3, laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, untuk laba rugi, kita ke laba rugi terlebih dahulu. Laba rugi itu kita kita pengen tahu perusahaan dalam keadaan laba atau rugi dengan cara menjumlahkan pendapatan dan beban. Total dari pendapatan dan beban dikurangi, yaitu pendapatan kurang beban. Hasilnya kalau lebih besar, apabila pendapatan lebih besar maka laba, kalau pendapatan lebih kecil maka rugi. Nah, sebelum itu kita buka dulu ke tabel neraca lajur. Kalian kecilkan aja, ini di bawahnya ada nih, biar enak dikecilin aja tabel neraca lajurnya. Lalu kita beri identitas terlebih dahulu tabel neraca lajur ini dengan cara yang nembok sini ya, kalian blok dari kolom kode sampai terakhir. Lalu di sini kalian ketik neraca lajur, tapi jangan ada spasi antara neraca dan lajurnya, jadi gabung gitu ya. Lalu enter. Nah, kalau berhasil itu kalian tinggal, kalau ke blok ketika pilih di sini neraca lajur, otomatis di sana ininya berhasil memberikan nama nameboxnya. Lalu kalian juga harus tahu kode berada di kolom berapa, nama akun berada di kolom berapa, pos saldo normal. Lalu laba ruginya ini ya, debit kreditnya, neraca debit kreditnya. Oke, itu yang harus kalian tahu. Jadi kalau ibu kan misalkan nih, ibu nama akun berada di kolom 2. Nah, kalau kalian menyesuaikan, yang jelas keseluruhan kolom ini ada 16, kayaknya sama lah kita. Kolom 1 sampai kolom 12 yang terakhir. Jadi kita masuk yang pertama, karena dia pendapatan dan beban ya, kita masuk dulu, kita pindahkan yang beban di bawah tentunya LR ini, karena laba rugi kita pindahkan kode akun pendapatan terlebih dahulu, semua pendapatan. Lalu kita pastikan ini bentuk kolomnya, lupa ngasih tau tadi, dan kolom ini sebenarnya kolom bantu nantinya. Nah, kolom ini nantinya bisa kalian hapus ya ketika udah terhitung semuanya ya. Ini untuk awal ini sebagai tabel bantu terlebih dahulu. Lalu keterangan ini kita memindahkan yang ini ya di neraca ke laporan laba rugi secara pakai rumus saja, pakai VLOOKUP biar enak. Kalau ini otomatis terhapus. Lalu di sini kode titik koma atau titik koma neraca lajur yang sudah kita buat tadi. Lalu titik koma atau koma, nama akun itu berada di kolom 2 ya kalau nggak salah, titik koma atau koma 0 tutup kurung. Nah, seperti itu. Saldo normal juga tinggalkan copy paste aja. Copy paste. Tadi saldo normal itu di kolom 4 kredit debit itu. Ini juga sama, tinggalkan copy paste. Ibu laba ruginya berada di kolom 13. Oh ya, jangan lupa debit kredit saldo ini kan ubah dulu menjadi rupiah. Lalu kreditnya itu berada di kolom 14. Setelah itu saldo di sini pakai rumus if juga, tapi agak berbeda. If. Nah, kalian pilih saldo normal kredit karena pendapatan bertambahkan di kredit ya. Kalian pilih sama dengan ketik kredit ya, tanda petik 2, kredit, tanda petik lagi karena dia kredit saldo normalnya. Lalu titik koma atau koma kredit, klik kreditnya ini ya, dikurangi debit, titik koma atau koma debit dikurangi debit dikurangi kredit, seperti itu. Kredit duluan karena tadi dia laporan saldo normalnya kredit. Setelah itu oke. Ini bisa kalian seret ya, kalian blok ke samping seperti ini, sama-sama kalian seret ke bawah, dia otomatis semuanya terseret. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya nih kalian buat di bold, ditebalkan tulisannya total pendapatan. Di sini kita tambah ini terlebih dahulu sebelum menjumlahkan, arahkan kursor ke atas, lalu Ctrl U underline biar ada garis gitu loh, atau bisa kalian klik di sini U ini ya. Nah, jadi kelihatan kayak ada barisnya gitu. Lalu sum ya di bawahnya, menjumlahkan total saldo pendapatan. Oke.
Jadi total pendapatan ada 100 juta. Selanjutnya beban sama kayak tadi, kode akun di beban dikopikan semuanya ke laporan laba rugi. Oke, rumusnya sama kayak tadi, copy paste aja sih biar nggak banyak ngetik lagi kan. Sorry. Ini di copy, enter, dipastikan di sini. Oke, Ctrl V. Nah, tapi ini kan B8 nih, kita kan B12, maka B8-nya kita ganti 8-nya jadi ganti 12. Menyesuaikan dengan punya kalian. Oke, jadi otomatis dia berubah. Kreditnya juga sama. Ya, ini tapi ke bawah, sorry, ini ya. Ininya menjadi B12. Oke. Ini juga seperti itu. Ubah menjadi B12. Ini juga kok B12. Ini sebentar, ini di copy ya. Menjadi B12. Ini B12. Yang ini sama menjadi B12. Dan ini menyesuaikan dengan baris kalian lah, jangan samakan kayak di ibu. Tapi caranya seperti itu. Oke, ini sama kayak tadi, cuman bedanya kalau tadi kan kredit saldo normalnya, kalau beban ini saldo normalnya debit. Nah, jadi caranya rumusnya sama, if juga, if, cuman dia debit dengan ini klik ya di sini, sama dengan tanda petik 2 kali, tulis debit. Nah, ibu debit karena ibu tulisnya debit di sini, kalian menyesuaikan dengan tulisan yang kalian di sini. Kalau kalian debit maka debit tulisnya. Lalu titik koma atau koma. Kalau tadi kan kredit duluan yang dikurangi. Kalau ini karena debit maka kredit debit, arahkan debit pertama kali. Kurang kredit, titik koma atau koma, baru kredit, kurangi dengan debit, tutup kurung, enter, seperti itu. Lalu ini di blok lagi ke samping, lalu tinggal seret sampai habis yang kode akun beban. Nah, terus dia berpindah. Lalu paling bawah buat total beban. Oke, ini sama di paling bawah, ini atas ini Ctrl U atau underline biar ada garis zoom. Ini dijumlahkan beban aja ya, total beban dijumlahkan, enter, maka ini di oke, maka dapat total bebannya sebesar 18.500.000 rupiah. Ini kalian bisa buat tabel, bisa juga enggak ya. Kalau ibu buat nggak usah pakai tabel. Jadi tergantung. Kalau kalian buat ada tabel ya buat, yang penting isinya. Habis itu ini kan bebannya 18.500.000, pendapatannya 100 juta. Udah jelas ya bahwa perusahaan dalam keadaan laba. Nah, kita pengen labanya berapa? Jadi labanya di bawah total beban sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban, kan gitu rumusnya. Nah, ternyata dia laba sebesar 81.500.000. Pengen buat di sini otomatis ya enggak? Otomatis ada tulisan laba gitu loh. Jadi pakai rumusnya adalah kayak di neraca lajur, sama dengan if, lalu beban total pendapatan ini apabila buat lebih besar ya, tanda besar daripada total beban yang ini, maka titik koma atau koma perusahaan dalam keadaan laba, maka titik koma atau koma tanda petik tulis laba, tanda petik 2 kali lagi. Lalu titik koma atau koma kembalikan kalau dia lebih kecil daripada beban, titik koma atau koma tanda petik dia dalam keadaan rugi, tanda petik tutup titik koma atau koma 0, tutup kurung 2 kali, enter. Sebentar, ada yang ini nih rumusnya nih, sebentar gue cek dulu. G10 G23 oke, titik koma apa oke, udah pas.
Enter. Apa ini katanya? Rugi. Sebentar lah, sepertinya ada. Ayolah. 10, sebentar, ibu ulangi lagi ya rumusnya. Kayaknya ada something tadi salah lagi. Rumusnya sama. Rumusnya sama dengan if. Oh iya, ada ketinggalan rumusnya. If ya, sama kayak tadi pendapatan, apabila pendapatan lebih besar daripada beban, titik koma atau koma, tanda petik 2 kali, dia kadang laba, titik koma atau koma, pakai 2 rumus. Tadi ibu kelupaan if-nya. Buat lagi if, jadi ada 2 if. Kalau ini kebalikan, apabila laba total pendapatan lebih kecil daripada total beban, titik koma atau koma, tanda petik tulis rugi. Tanda petik lagi, titik koma atau koma, 0 tutup kurung 2 kali enter. Nah, ini otomatis akan berubah menjadi laba. Ini kita tebalin seperti itu. Oke, tadi pernah ibu bilang, ibu sampaikan bahwa ini sebenarnya hanya tabel bantu ya. Sama yang ini hanya tabel bantu nih. Poin pentingnya ini nih, saldo, keterangan, kode. Yang pertama kalau kita hapus ini akan berpengaruh di sini. Ya, kalau kita hapus ini akan hilang. Kan berpengaruh ya. Jadi nggak bisa dihapus. Jadi caranya kita sembunyikan. Caranya bagaimana? Kita blok dari saldo normal ini SN sampai kredit. Kalian buka data. Lalu pilih grup. Oke, nah akan muncul seperti ini, ada garis bawah ini. Nah ini kalau kita minusnya kita pencet, kita klik, dia hilang. Hanya tersisa saldo. Ketika kita tambah, dia muncul lagi seperti itu. Dan ini hapus saja. Ini kan hanya tabel bantu. Nah kita buat ada 1 jarak lah ya biar bagus. Oke, nah itu klik. Nah hanya ini sebenarnya. Kalau ditambah muncul tabel bantunya gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya laporannya hanya ini nih. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal ekuitas. Bedanya, kalau laba rugi tadi kita berpatokannya di kolom laba rugi. Nah, maka tabel kolom 14, 13, kolom 14. Nah, kalau perubahan modal kita berpatokannya di kolom neraca. Kolom 15 dan kolom 16. Itu ya. Sama kayak neraca dia. Caranya sebentar, ini ibu delete dulu. Sama kayak tadi, ini tabel bantu ya. Ini dapat identitasnya. Oh, ini masih ada ininya. Harus saya ibu hapus dulu nih jadi unquote. Oke, caranya modal tentu karena di perubahan modal maka modal. Yang pertama buka neraca lajur, lihat modal. Ini akun modal. Ada 2, ada modal pemilih. Ingat, modal itu yang mempengaruhinya ada 3. Ada pendapatan, ada beban, dan ada prive. Nah, karena pendapatan dan beban sudah tercover di sini, maka hasil akhir dari laba rugi ini aja yang kita pindahkan. Kalau laba dia menambah, kalau rugi dia mengurangi. Maaf ya, suaranya agak lain, ibu lagi pegap hidungnya, pilek. Jadi suaranya agak aneh. Oke, kita buka neraca lajur, kita sama kayak tadi ya, tinggal copy aja kode akun untuk modal, tinggal paste. Rumusnya juga sama, kita pakai VLOOKUP, titik koma atau koma, kodenya cepat kali titik komanya, kode terlebih dulu, titik koma atau koma, neraca lajur yang sudah kita buat tadi berada di kolom 2 untuk nama akun, 0 tutup kurung enter. SN juga sama, tinggal copy, tapi bedanya SN nya berada di kolom 4. Nah ini juga debitnya, kalau tadi 13-14 berarti kalau ada neraca di sini debitnya berada di kolom 15, kreditnya berada di kolom 16. Oke, ini saldo caranya sama kayak tadi ya, pakai if juga. Setelah itu kita klik
SN-nya ini, lalu sama dengan tanda petik 2 kali karena dia selalu normal di kredit, maka kredit tanda petik 2 kali titik koma atau koma, kredit terlebih dahulu karena dia kredit, kurangi debit titik koma atau koma, oke, titik koma atau koma, debit dikurangi dengan kredit tutup kurung. Oke, udah, ini ditarik ke bawah. Oke, setelah itu ini kan modal ya, ini dinamakan dengan modal awal ya. Oke, sama dengan dikit di jumlah juga bisa, kalau pakai sum juga bisa. Oke, berarti modal awalnya 107 juta. Selanjutnya ibu bilang tadi apa yang mempengaruhi modal ada 2, ada prive, ada pendapatan, ada 3, prive, pendapatan, dan beban. Nah, pertama pendapatan dan beban terlebih dahulu. Karena sudah tercover di laba rugi, yaitu di laporan laba rugi, hasil akhirnya ini kita pindahkan. Ya, kebetulan dia laba, maka di sini kita tulis laba bersih ya kalau sudah dikurangi pajak. Ini kita sama dengan buka laporan laba rugi, klik hasil akhirnya, enter, dia akan otomatis berpindah. Kalau ini berubah, dia juga otomatis berubah. Nih, tuh seperti itu ya. Oke, kembali lagi sini. Nah, karena dia laba, maka dia menambah dari si modal awal. Kita Ctrl U dulu, lalu sama dengan bisa kalian zoom, bisa juga seperti ini. Klik lalu tambah, enter. Modal awal ini belum. Nah, oke, ini modal awal ditambah dengan laba bersih. Lalu kita cek dulu di neraca lajur, ada nggak prive? Terisi nggak privenya? Ada prive. Oke, coba kita lihat. Oh, ternyata ada prive. Tetap kita ngambil datanya di sini. Ya, caranya sama kayak tadi. Kita copy akun prive ya. Lalu pastekan di sini. Ini sama kayak rumus di atas, yaitu pakai VLOOKUP ya. Cuman di sini bedanya. Lalu neraca lajur tapi koma atau koma 2 0 tutup kurung. Oke, ini juga sama, kalian copy aja. Kopinya kok gitu, rumusnya ini copy ya, rumusnya yang dua ini, Ctrl A, blok, copy, enter, pindahkan ke sini. Rumus ini 4 ya enggak. Oke, ini kalau udah kayak gini langsung kontrol paste aja bisa, ini nggak perlu kalian copy lagi karena dia ini kalian copy kan, kalian langsung aja paste bisa. Nah, karena dia debit 15, enter, copy, karena dia kredit 16. Oke, ini rumusnya berbeda ya, rumusnya sama kayak tadi tapi dia debit. If debit yang ini, klik sama dengan tanda petik debit tadi ya, tanda petik 2 kali, titik koma atau koma, karena ada debit maka debit terlebih dahulu dikurangi dengan kredit, baru titik koma atau koma, kredit yang dikurangi dengan debit, tutup kurung, enter. Ini kita underline, kita masuk modal akhir karena tidak ada lagi kan, kita sebut modal akhir. Modal akhir berarti yang ini mengurangi ya, ini berapa, sama dengan 188 dikurangi karena prive mengurangi prive, maka modal akhirnya 164 juta rupiah ya. Pakai tabel boleh, nggak pakai tabel juga boleh. Oke, kita hilang kalau ibu lebih suka nggak pakai tabel. Setelah itu ini di blok sama kayak tadi lah, ini kabel bantu, maka ini kalian blok. Kita ke data lagi, grup ya biar hilang set. Nah, jadi dia kita pindah. Oke, nanti video selanjutnya untuk neraca lumayan banyak, jadi ibu masukkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.